tidak program khusus untuk orang-orang Sulawesi yang ada di Jakarta? Nah, ini hal pertanyaan yang menarik, Pak. Sejak saya bergabung dengan di Bank Sulselbar 2010, kebetulan saya dulu marketing, saya selalu dan tim-tim kami selalu aktif untuk kegiatan forum komunikasi apa tuh namanya di KKSS, Pak. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ada juga Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat, Pak. Kami ikut turut serta, Pak, bila mana ada event atau kegiatan dari KKSS maupun KKSB, silakan. Bank Sulselbar juga akan berkontribusi membangun Sulsel, membangun Sulawesi Barat. Karena Pak, jujur kami hadir di sini kan 80% secara nasional uang beredar di Jakarta, Pak ya. Target kami itu yang pertama adalah target bagaimana mendapatkan dana pihak ketiga. Tidak main-main loh Pak di sini, Pak. Aset Bank Sulselbar di Jakarta per 3 akhir Oktober kemarin tuh 4,7 T, Pak. 4,7 T dari total aset Bank Sulselbar secara konsolidasi 31 T, Jakarta itu hampir 5 T, Pak. Nah, 5 T itu berupa apa, Pak? Selamat datang di podcast Rakyat.News. Kali ini kita punya episode spesial yang tentunya akan berbagi informasi dan edukasi di dunia perbankan, dan kita hadirkan narasumber Kepala Cabang Bank Sulselbar di Jakarta, tentunya sahabat Rakyat.News. Kita langsung sambut saja Pak Indra Karlesa. Selamat datang. Selamat datang Pak Sabri. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Sabri masih panjang Pak ya, sehat dan alfiat bisa ketemu Pak ya. Iya. Dan saya lihat ini geraknya Pak Indra Jakarta ini sangat luar biasa juga. Sebelum kita ketemu di warung kopi ya, kita bicara soal program. Makanya setelah kami ketemu Pak Indra, paparkan soal bagaimana progres Bank Sulselbar dan banyak berbagi informasi, kami undang, ya sudah Pak, kita podcast saja. Baik Pak Sabri. Nah, sebenarnya Pak Indra ini sebelumnya dari mana sih sebenarnya? Kamu sebelum di Jakarta ya? Baik Pak Sabri, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi sebelumnya saya menyapa warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data statistiknya, warga Sulawesi Selatan yang di Jakarta yang tercatat 200.000, mungkin lebih dari itu Pak Sabri ya. Sedangkan Sulawesi Barat sekitar 50.000 menurut data PS, mungkin lebih dari itu. Jadi saya perkenalkan, saya sebelumnya di Bank Sulsel kantor pusat. Jadi saya berkarir di Bank Sulsel pusat. Sebelum saya di cabang Jakarta, saya ada di manajemen risiko kantor pusat. Oh iya. Sebelumnya juga saya di Bank Sulsel Bar Syariah, Pak. Jadi perjalanan yang panjang dari Bank Sulsel Bar saya pertama di Jakarta 2010 ini. Kemudian 2015 saya pindah ke Bank Sulsel Bar Syariah. Kemudian saya di manajemen risiko dan akhirnya dipercaya oleh manajemen untuk memimpin di cabang Jakarta, Pak Sabri. Itu perkenalan singkat seperti itu, Pak Sabri. Jadi sebenarnya kami juga baru tahu sebagai orang ternyata kantor Bank Sulselbar ini sudah ada di Jakarta, dan itu sudah lama ya? Iya, kami berdiri 2010, Pak Sabri. 2010 ya? 2010 kami dulu pembukaannya, kantor kami ada di Bidakara, Pak. Lalu kemudian kami lebih mendekat ke warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kini ke arah Jalan Wahid Hasim, Pak. Sekarang berada di sinilah gedung kami ini sudah sekitar hampir 10 tahun, Pak. 10 tahun. Dan tentunya untuk masyarakat Sulsel yang ada di Jakarta, hari ini, episode kali ini juga kita akan mengenal sebenarnya Bank Sulselbar apa sih sebenarnya, Kak? Baik. Bisa dijelaskan soal Bank Sulselbar? Bank Sulselbar sendiri adalah salah satu bank pembangunan daerah. Seperti kita tahu, masing-masing provinsi ini di Indonesia ada sekitar 27 bank pembangunan daerah. Dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang dahulunya bernama hanya BPD Sulsel, sekarang menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di mana sahamnya dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta
pemerintah kota madya, dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pak. Ya. Tentu ada sedikit saham koperasi karyawan, karena rasa memiliki tentu harus juga dimiliki oleh setiap insan karyawan Bank Sulsel Barat. Maka koperasi diberikan hak untuk memiliki saham. Artinya bahwa kehadiran Bank Sulsel Barat ini memang dari pemerintah Sulsel dan Sulsel Barat. Nah, artinya Bank Sulsel Barat ini sangat dekat dengan orang-orang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wajib, Pak, harus dekat, Pak. Harus ya. Iya. Dan orang kan bertanya, Kak, soal ada tidak program-program UMKM Bank Sulsel Barat ini di Jakarta, dan bagaimana sih cara-caranya mendekati? Kan orang Sulsel dan Sulawesi Barat ini perantau, Pak. Ya, betul. Dan kebanyakan mereka ada di Jakarta. Ya. Apakah ada tidak perlakuan yang khusus kepada mereka yang orang Sulsel yang di Jakarta dengan Bank Sulsel Barat? Tentu, Pak, ya. Jadi kehadiran Bank Sulsel Barat di Jakarta ini, Pak, harus dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ya. Ya, contoh terkait dengan program UMKM apa sih yang dapat kami berikan? Bank Sulsel Barat itu memiliki produk pertama, dana pihak ketiga. Contohnya adalah giro yang bisa dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang atau pengusaha UMKM. Nah, giro kami itu juga nanti bisa dipadukan dengan teknologi mobile banking. Kemudian program kredit apa sih yang kita bisa berikan? Ya, kita ada kredit KUR, Pak. Program pemerintah di mana target yang diberikan oleh pemerintah itu tidak main-main, Pak, 1 triliun yang harus disebarkan kepada seluruh cabang. Nah, untuk di Jakarta sendiri memang kami belum diberikan target KUR, tapi banyak produk yang bisa kami kasih, Pak. Contoh kredit modal kerja kepada para pengusaha UMKM maupun kredit investasi kepada UMKM. Kita akan welcome kepada setiap pengusaha yang datang ke Bank Sulsel Barat untuk mengajukan kredit ataupun sekedar bertanya memperoleh informasi tentang apa produk dari Bank Sulsel Barat tersebut. Berarti memang membuka ruang ya bagi apalagi yang dari Sulsel ini kemudian merantau ke Jakarta. Dan tentunya lebih dekat lagi secara emosionalnya. Harus, Pak. Kedekatan antara warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini harus kita jaga. Siapa lagi yang bisa membantu Bank kita kalau bukan orang Sulawesi Selatan, Pak, dan Sulawesi Barat, Pak, ya? Iya. Tidak mungkin kita memberikan ini kepada orang lain. Ya, kita bantu orang-orang dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat supaya keberadaan Bank Sulawesi Barat di Jakarta ini terasa eksistensinya oleh mereka, gitu, Pak. Berarti bisa jadi bahwa kehadiran Bank Sulsel Barat ini menjadi alternatif warga Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang merantau ke Jakarta, dan apalagi kalau ada yang KUR ya, mungkin ada privilege sedikit lah untuk dari Sulsel untuk mengurus KUR dan lain-lain. Kami saat ini di Jakarta belum memiliki kuota KUR, Pak. Tapi kita bisa manfaatkan kredit yang tadi saya sampaikan, kredit modal kerja bagi pengusaha UMKM, kredit investasi bagi pengusaha UMKM, bahkan para pegawai negeri yang sipil, Pak, ASN sipil yang kita kerjasama dengan beberapa badan penghubung daerah, baik Provinsi Sulawesi Selatan, badan penghubung daerah Sulawesi Barat, maupun kantor-kantor penghubung yang ada di Jakarta. Oh iya ya. Nah, itu kan ada PNS-nya, Pak. Kita berikan layanan kredit untuk membantu mereka, Pak. Karena itu syaratnya sangat mudah, kredit umum lainnya itu tinggal datang ke Bank Sulsel, kalaupun repot tinggal angkat telepon, kita yang jemput bola, Pak, ke sana gitu loh. Iya. Lebih cepat prosesnya, Pak Sabdi. Gitu. Berarti ada juga proses jemput bola ya? Iya, karena kami memahami, Pak, di Jakarta ini kan begitu macet, Pak. Keluar kantor sudah macet, mungkin orang akan merasa, aduh capek. Kadang nasabah kami itu, Pak, yang besar-besar ya, Pak, itu belum kecil, kalaupun tidak mereka sempat, kita akan layani secara kunjungan ke kantor, Pak. Oh iya, itu yang menjadi pembeda sehingga memang emosionalnya terjaga. Ya, betul, Pak. Dan itu ya bantuan modal usaha yang seperti apa, Kak? Bantuan modal usaha nanti tinggal mengajukan kredit modal kerja atau investasi ke kami. Nanti kita lakukan pengecekan terhadap dokumen, kemudian kita visit, kita akan lakukan analisa berapa kebutuhan modal kerja investasinya, dan ketika hasilnya layak, maka kami akan bisa sampai cairkan kredit tersebut, Pak. Gitu. Ya. Dan kalau kan bicara soal komunitas ya, Kak, Sulsel ini kan punya punya komunitas tersendiri,
punya kelompok tersendiri. Apalagi kalau kita bicara bank, sosial bar, kan tidak lepas bahwa sudah bank sosial aja karena ada kedekatan asal ya daerah. Ada tidak program khusus untuk orang-orang Sulawesi yang ada di Jakarta? Nah, ini hal pertanyaan yang menarik, Pak. Sejak saya bergabung dengan di Bank Sosial Bar 2010, kebetulan saya dulu marketing, saya selalu dan tim-tim kami selalu aktif untuk kegiatan forum komunikasi apa tuh namanya di KKSS, Pak. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ada juga Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat, Pak. Kami ikut turut serta, Pak, bila mana ada event atau kegiatan dari KKSS maupun KKS, silakan mengundang kami akan turut aktif memberikan dukungan, sponsor, kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan, Pak. Bahkan tidak hanya yang forumnya KKSS, bahkan dari misalnya ada warga Bone atau warga Mamuju atau dari warga Lu yang ingin melakukan silaturahmi gitu loh, memperkenalkan produknya. Berikan tahukan informasi ke kami jika waktunya tidak ada halangan. Insya Allah tim kami akan datang karena ini hal yang sangat tepat, yang penting, Pak, ya. Karena kapan? Disitulah warga Sulawesi Selatan ngumpul, disitulah warga Sulawesi Barat. Itu media kami untuk memperkenalkan, promosi, ya kan, Pak. Contohnya, saya bertemu dengan Pak Sabri kan di Kopi Olah, Pak, ya. Saya juga di situ kita kopi bareng. Enak tuh, Pak, di sana juga kami memperkenalkan juga di sana. Kapan-kapan kita juga bisa ngopi bareng, ngobrol bareng, bagaimana memperkenalkan Bank Sosial bagi warga Sulawesi Selatan, Pak. Kita bisa kan berikan produk-produk souvenir yang bisa dipakai oleh usaha-usaha yang dikembangkan oleh Sulawesi Selatan, Pak. Begitu, Pak. Dan kemudian kan ke depan apa sih target-target Bank Sosial Bar ini untuk? Ya, yang pertama tentu kehadiran sebuah bank di Jakarta ini memerlu target, Pak, ya. Target kami itu yang pertama adalah target bagaimana mendapatkan dana pihak ketiga. Tidak main-main loh, Pak, di sini, Pak. Aset Bank Sosial Bar di Jakarta per 3 akhir Oktober kemarin tuh 4,7 T, Pak. 4,7 T dari total aset Bank Sosial Bar secara konsolidasi 31 T, Jakarta itu hampir 5 T, Pak. Nah, 5 T itu berupa apa, Pak? Berupa dana pihak ketiga, Pak. Dana pihak ketiga itu berupa apa sih? Ada tabungan, ada giro, ada deposito, Pak. Dan kami melayani seluruh produk dana pihak ketiga bagi korporasi maupun warga di Bank Sosial Bar. Terus target kreditnya apa juga? Kita punya target kredit dong, Pak. Target kreditnya juga kita berikan. Yang pertama, target kredit, pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja yang sifatnya produktif, Pak, ya. Kita berikan baik bagi perusahaan korporasi maupun perusahaan-perusahaan membutuhkan kredit. Contoh kalau kredit konsumtif kita berikan tuh, Pak. Ke mana tuh? Ke ASN atau PNS yang ada di kantor-kantor perwakilan, kantor penghubung. Kita jemput sana, kita berikan. Karena kalau dipikir contoh ya, Pak, di kantor penghubung Selatan itu ada sekitar puluhan PNS yang sudah kita layani, Pak. Oh, sudah ada ya, Pak, ya. Jadi kita ingin kehadiran Bank Sosial Bar ini dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh warga Jakarta, tapi khususnya warga Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Pak. Tapi di luar warga Sulsel ada juga ya? Ada, Pak. Bahkan kalau saya lihat contoh di sini, Pak, ini paling banyak adalah giro swasta kami, Pak. Giro swasta kami itu sudah hampir 500 rekening dengan portofolio itu hampir ya cukup kami kelola puluhan miliar lah, Pak. Gitu. Dan itu ada juga ya, ada dari luar Sulsel ya? Iya. Dan itu mungkin lebih 50%? Iya, lebih 50%, Pak. Kenapa? Karena setiap pengusaha yang kerjasama dengan Bank Sosial Bar, apakah itu tendernya di Bank Sosial Bar Makassar, harus bekerja sama dengan Bank Sosial Bar Cabang Jakarta untuk pembayarannya, Pak. Supaya dia tidak ke bank lain, Pak. Dia bisa manfaatkan fasilitas cek BG-nya, bank garansinya, kemudian mobil bankingnya. Jadi Bank Sosial Bar itu tidak kalah dengan bank-bank lain. Mungkin yang belum kenal adalah apakah promosi Bank Sosial Bar ini sudah sampai ke telinga masyarakat sosial atau Sosial Bar yang ada di Jakarta. Itu yang mungkin harus kita terus upayakan, Pak, ya, dengan podcast seperti ini nih. Saya senang. Tapi kalau membuka rekening, kalau ini kan ada Mamiri. Mari buka tabungan Mamiri di Bank Sosial Bar. Apa sih sebenarnya itu? Tabungan Mamiri itu adalah tabungan yang sifatnya tabungan berjangka, Pak. Tabungan berjangka ini Mamiri itu adalah salah satu produk
tabungan dana pihak ketiga Bank Sosial Lebar. Ini produk unggulan kami juga, Pak. Iya. Dengan produk tabungan Mandiri, Bapak bisa memilih setoran yang fleksibel, kemudian juga ada hadiahnya. Yang penting juga Pak, tabungan Simpeda. Tabungan Simpeda ini adalah Simpeda ya. Mungkin kita kenal semua PD punya Simpeda. Yang nggak salah itu Pak, ada program double untungnya Pak, ada hadiahnya Pak. Jadi ya barangkali kita nabung, siapa tahu kita nasibnya berbaik Pak, dapat hadiah kan? Iya. Bonusnya berlipat Pak, gitu Pak. Sabri. Dan memang apa ya, segi data tadi sudah 50% udah luar. Nah sekarang kan targetnya lagi bagaimana masyarakat ini, orang-orang Makassar bukalah rekening. Ya. Tapi ini kayak layanan-layanan QRIS ada lengkap juga ya? Ada Pak. Jadi di teknologi kami juga tidak kalah dengan bank-bank nasional atau bank swasta. Nah itu dia, ini yang banyak masuk ya, ya ini teknologinya. Kalau Bapak Ibu membuka tabungan di kami itu include Pak mendapat ATM, include juga mendapat layanan mobil banking. Mobil banking juga sudah keren lah mobil banking Bank Sosial Lebar. Kemudian layanan QRIS, kita juga punya layanan QRIS Pak. Kalau sekarang belanja di merchant tidak perlu pakai kartu ATM lagi, tinggal klik foto yang QRIS, kita langsung selesai Pak. Settlement real time Pak, pokoknya gitu. Iya. Tapi kalau yang punya usaha kecil-kecilan kayak di toko-toko kelontong atau warkop, kafe, pembayarannya bisa juga ya? Boleh Pak. Nanti kalau misalnya usaha-usaha UMKM warga Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang punya usaha, contoh buka warung coto, palu basah, atau yang lain-lain, mereka punya punya QRIS, ya tinggal kita lakukan pembayaran lewat QRIS Pak, gitu. Sangat mudah dan simpel Pak. Dan berarti rekening usahanya mereka bisa dibuatkan juga ya? Bisa langsung dibuka sini saja Pak. Kira-kira apa syaratnya Kak yang? Syaratnya umum Pak ya. Kalau misalnya rekening giro pasti kalau badan hukum tuh ada akta legalitasnya Pak, ada pengurus KTP-nya, umum lah kalau standar itu Pak. Sama dengan bank lain ya? Bank lain sama Pak. Dan kalau kita lihat juga di Sulsel ini semua kebanyakan juga pakai Bank Sosial Lebar ya? Bank Sosial Lebar. Dan saya sendiri pakai rekening Bank Sosial Lebar. Mas Sabri, ya. Wajib lah. Mas Sabri dengan tim-tim yang lain ini yang sering nongkrong di kopi Rio. Iya. Karena bank ini juga bisa membantu daerah kita. Karena Bank Sosial Lebar juga akan berkontribusi membangun Sulsel, membangun Sulawesi Barat. Karena Pak, jujur kami hadir di sini kan 80% secara nasional uang beredar di Jakarta Pak ya. Bagaimana kita membayar pembangunan daerah Pak? Ya, uang yang kita kumpulkan ini kita salurkan dalam bentuk kredit. Kredit apa yang kita salurkan? 80% kredit yang ada di Bank Solo adalah kredit untuk multiguna PNS Pak. Multiguna. Jadi uang yang ada di sini, kita dapat di sini, kita salurkan lagi Pak. Untuk pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan, Baratan, dan kredit untuk para ASN atau para PNS atau pensiunan juga Pak. Begitu. Dan pengusaha juga. Pengusaha juga tentunya Pak. Itulah sinergi yang baik apabila Bank Sosial Lebar dikenalkan seperti forum podcast ini. Terima kasih nih Mas Sabri. Dan ini orang-orang kenal Bank Sosial Lebar, para pengusaha nanti tentunya akan lebih tahu lagi kehadiran Bank Sosial Lebar, bisa bekerja sama membuka rekening, tentunya terjadi simbiosis mutualisme lah Mas Sabri, begitu Pak. Dan untuk masyarakat Sulawesi Selatan ketika ingin buka rekening dibuka ruang untuk selalu Pak. Bapak kalau lihat kantor kami ini kantor yang tahun kemarin dan beberapa kali mendapat layanan sebagai kantor terbaik loh Pak, dari sisi kebersihan pelayanannya ya Pak. Jadi kami selalu tiap pagi itu briefing, memberikan arahan kepada teman-teman agar senantiasa memberikan tagline kami Pak, melayani sepenuh hati gitu loh Pak. Melayani sepenuh hati. Wah ini dia. Dan ke depan pasti akan terus berbenah ya untuk Pak. Saya bisa dinaikkan lagi tingkatannya. Kita kan contohnya kita tidak ingin kehadiran kita ini dinilai tidak bermanfaat. Makanya dari depan ini siapapun yang hadir sini saya ingin nuansa emosional, keikatan emosional antar warga Sulawesi Selatan Sulawesi Barat sudah terjaga di sini Pak. Karena kemarin ada contoh Pak ya, ini saya contoh Pak ya. Tiba-tiba datang ke saya seseorang, bapak-bapak saya nggak tahu loh Pak. Ternyata dia adalah seorang pengusaha dan kebetulan pensiunan dari
Bang Sulbar. Bang Sulbar ya. Kenapa dia mau buka sini? Karena wah, kapan lagi saya membantu bang saya? Kapan lagi saya dilayani dengan kedekatan emosional seperti ini? Dan akhirnya membuka rekening Pak di sini, dan dia tanpa apa ya? Saya orang welcome Pak. Saya berikan kartu nama, dia mau telepon saya kalau ada sesuatu butuh lebih cepat, dan saya welcome bisa melayani dia dengan baik itu Pak Sabri. Karena konsepnya kapan lagi saya mau bantu daerah saya. Begitu Pak. Kapan lagi juga kami juga bisa memberikan hal yang positif buat masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang ada di Jakarta ini Pak Sabri. Ya, tentunya kan semua bank milik daerah ini kan bersaing kan untuk mengcover apa semua, dan tentunya untuk warga Sulawesi Selatan ketika punya uang lebih atau ingin menabung ya dilirik lah Bang Sulbar, karena itu sama juga membangun daerah kita. Betul Pak. Dan nanti tabung-tabunglah sedikit di Bang Sulbar. Syukur-syukur kalau banyak-banyak Pak. Nanti kalau kapan kita punya event, kegiatan, kumpul ya Pak ya. Biasanya itu kalau Ramadan ya Pak ya, ada kerjasama KKSS, Belanja selalu menjarakan buka puasa bersama. Kita akan dukung kegiatan tersebut, memberikan souvenir yang bermanfaat, berbagi dengan warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Pak. Apa sih harapannya Kak soal ke depan Bang Sulbar untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta? Ya, tentunya yang harapan dari manajemen adalah visi misi manajemen tercapai, khususnya secara konsolidasi. Yang kedua, tentunya Bank Sulbar Jakarta ini makin tumbuh ya Pak ya, masih asetnya makin baik, makin labanya makin oke. Kemudian kontribusi Pak, kehadiran Bank Sulbar Jakarta harus dirasakan Pak. Saya ini orang marketing Pak, jadi pengen tiap hari itu keluar mengunjungi teman-teman yang ada atau para pengusaha ya, silaturahmi Pak ya, ketemu-temu dengan beliau-beliau untuk berkenal Bang Sulbar supaya mereka membuka rekening. Beliau-beliau ini yang banyak uangnya buka rekening, dan kita bisa saling membantu gitu loh, membantu Pak, bisnis begitu Pak. Gitu. Dan sangat luar biasa Kak podcastnya kali ini, tentunya memberikan nuansa yang berbeda soal bagaimana Bang Sulbar ini. Kita berharap juga teman-teman pengusaha-pengusaha untuk mulai membuka rekeningnya, membuka usahanya, sehingga kita berharap bahwa Bang Sulbar ini tetap tumbuh dan memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat dan bisa membangun daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Sabri ini. Saya sudah diundang di podcast ini. Tentu hal ini kita yang hadir di kantornya. Tentu hal ini adalah hal yang sangat cukup menarik bagi saya. Saya baru ada bertugas kurang lebih sebulan Pak ya. Sebulan ya. Kenalan kita ini bisa lebih ditingkatkan dengan momen seperti ini, podcast sarana untuk mempromosikan Bang Sulbar. Siap. Tentunya, Pak. Mungkin next podcast nanti kita lebih spesifik juga ya soal program-program ini, karena ini hanya pengenalan saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sabri. Siap. Terima kasih banyak. Sahabat Rakyat News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.